Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Yo, apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh yo? Hati gimana, aman? Apa masih merindukan seseorang yang bahkan tidak pernah mengingatmu? Balik mana ya, aku Icang Sempak Kendor seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film horor thriller psikologis berjudul The Room tahun 2019. Asli sedap banget film ini lur, dan pastinya bakal tak jelasin secara detail tentunya. The Room bercerita tentang sepasang suami istri yang baru pindah ke rumah tua, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang bisa memberikan apapun tapi ada konsekuensinya. Penasaran semaruk apakah mereka nanti? Langsung kita gaskan pantun dari dulurku di Bali, Yoga Dharma ya. Halo Bali, apa kabar? Beli baju ke Pekan Gianyar, monggo sekejaken nyar. Tuh datu yang datu. I want $1,000. Kate dan Matt adalah sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah rumah tua di bagian utara New York, daerah kelurahan Springwell. Mereka mulai membuang barang-barang tua di sana, mendekor rumah dengan furniture mereka, dan tidak lupa bersenda gurau main petak umpet. Seperti film-film dengan rumah tua pada umumnya, pasti ada aja muncul-muncul kejadian-kejadian aneh ya kan? Kate pun menemukan bangkai burung di dapur, dan ketika dia akan menguburnya di luar, tiba-tiba hilang dong. Kemana coba? Faster than the stairs. Sebagai seorang pelukis, Matt juga membenahi ruang kantornya. Lalu saat dia mulai membuang barang-barang tua yang menumpuk, nah kan, terlihat wallpaper dinding sobek yang ternyata menutupi sebuah ruangan dengan bentuk slot kunci yang sangat tidak lumrah. Matt pun teringat ada benda dengan bentuk yang sama saat beberes tadi. Langsung dicari ke tempat pembuangan, dicoba, dan ternyata benda antik itu memang kunci pintu tersebut. Matt dan Kate pun masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap, dan tiba-tiba lampu di seluruh rumah kedap-kedip dengan sendirinya. Oh, biasa ini rumah tua listriknya nggak bener, kata Matt. What's going on? I'm calling the power company. Keesokan paginya, Matt memanggil orang PLN untuk memeriksa jaringan listrik di basement rumah itu, yang ternyata kabel seliweran sangat banyak, bulat nggak karuan, dan berpusat ke semacam inti generator yang sangat-sangat tua. Jelas Pak Brewo PLN nggak bisa memperbaiki kabel seperti itu. Sebelum pergi dia mengatakan jika pemilik rumah sebelumnya telah dibunuh dengan sangat mengenaskan. Mendengar itu, Matt langsung googling tentang kasus pembunuhan tersebut, dan ternyata pemiliknya adalah sepasang suami istri yang telah dibunuh secara brutal pada tahun 1975. Meskipun tersangkanya telah ditangkap, tapi identitasnya tidak diketahui sampai sekarang, dan dia disebut sebagai John Doe. John Doe itu maksudnya tanpa nama gitu lur. Sejak saat itu tidak ada yang pernah membeli rumah tersebut, sampai akhirnya Matt dan Kate lah yang membelinya. Itu pun juga karena mereka nggak tahu sejarahnya dan harganya murah ya kan. Matt pun akhirnya galau dan overthinking karena dapat rumah bekas pembunuhan, mana belum dapat job gambar pula. Dia juga kasihan dengan istrinya yang bekerja sebagai penerjemah sampai larut malam dan uangnya nggak seberapa. Lalu Matt akhirnya melepas penat dengan menggambar wajah John Doe si tersangka dan minum-minum di ruangan misterius tersebut. Tapi karena minumannya habis, sambil menghela nafas Matt bilang, ya Tuhan, aku ingin sebotol lagi. Dan tiba-tiba, wow, ajaib sekali, muncul sebotol minuman. Matt pun akhirnya sadar jika ruangan itu bisa memunculkan apapun yang diinginkan dengan lampu rumah yang berkedip-kedip sebagai tandanya. Malam itu dia habiskan untuk meminta berbagai macam furniture sampai lukisan-lukisan bersejarah yang asli loh. Lukisan Van Gogh, Mona Lisa, Mem Yao Ming, wah semuanya. Keesokan paginya, Kate yang baru bangun pun sangat kebingungan melihat semua barang di sana. Lalu Matt memintanya mengucapkan apapun yang paling dia inginkan. Jelas Kate yang sekarang butuh uang iseng minta $1.000 dan langsung muncul di ruangan tersebut. Pasti ini uang palsu yang sudah kamu siapkan kan, kata Kate. Lalu Matt pun menantang istrinya untuk meminta lebih banyak, dan dengan tersenyum kecut Kate minta uang $1 juta. Dan tara, muncul dalam sekejap, dan Kate mulai ketakutan melihat semua itu. I want $1,000. Is this fake? For it. I want $1 million.
This is fucking scary, man. Matt pun meminta Kate tetap tenang, mengabaikan firasat buruknya dan cukup bersenang-senang di dalam sana. Setelah dirayu-rayu, akhirnya Kate masuk kembali dan mereka pun meminta apapun yang diinginkan. Uang sampai ditumpuk-tumpuk, baju dan makanan mewah, minuman alkohol terbaik, berpesta dan berdansa setiap hari. Puasin, udah puasin aja. Hari demi hari pun berlalu. Segala hal yang begitu mudah didapatkan malah membuat Kate semakin depresi karena tidak ada lagi gairah di dalam hidupnya. Melihat istrinya yang mulai konslet, Matt pun memiliki ide untuk memberikan kejutan, yaitu mendekor sebuah kamar bayi. Karena ternyata Kate sudah 2 kali mengalami keguguran. Padahal kata dokter nggak ada yang salah dengan kesehatan mereka berdua. Maka dari itu Matt ingin mereka mencoba memiliki anak lagi. Tapi Kate langsung menolaknya karena dia trauma dan tidak ingin mengulangi rasa sakit tersebut. Can't do this again. I already tried twice. Both babies died. Matt pun akhirnya pergi sebentar untuk menenangkan diri. Tapi saat dia kembali, betapa terkejutnya Matt melihat bayi laki-laki sudah ada di kamarnya. Karena ternyata Kate meminta bayi dari ruangan ajaib agar mereka bisa punya anak secara instan. Dan jelas Matt marah besar melihatnya. The room to make a baby. Yes. Yes. I took a shortcut. Shortcut? Out of your fucking mind? What? You wanted it. Not like this. Matt pun memaksa Kate menghilangkan bayi tersebut dengan membuat permintaan di dalam ruangan. Tapi karena sudah mengidamkan momongan sejak lama, mereka pun akhirnya nggak tega dan mengasuh bayi itu yang diberi nama Shane. I don't know what to say. Want it? Keesokan harinya, Matt mulai penasaran dengan tersangka kasus pembunuhan, yaitu John Doe, karena di koran tertulis ruangan itu membuatku melakukan pembunuhannya. Matt pun akhirnya mendatangi rumah sakit jiwa tempat John Doe berada, dan usut punya usut, selama 45 tahun tidak ada siapapun yang menjenguk John Doe kecuali para wartawan. Setelah bertemu dengannya, John Doe yang tahu Matt memiliki rumah tersebut sudah paham selama ini Matt pasti telah bersenang-senang. John Doe pun mengatakan jika dia membunuh sepasang suami istri tersebut karena itulah satu-satunya cara. John Doe tidak menjelaskan lebih jauh dan dia hanya menyarankan agar Matt segera keluar dari rumah terkutuk itu sebelum terlambat. Out of the house and do that now before it's too late. Forget about the room. Di jalan pulang ketika Matt isi bensin, dia kebingungan karena semua uang di kantongnya berubah menjadi debu. Melihat itu Matt pun sadar akan sesuatu. Dia segera pulang melemparkan beberapa uang keluar rumah. Dan nah bener kan, apapun yang diminta dari ruangan tidak akan bisa dibawa keluar rumah. Lalu Matt ngetes sekali lagi mengeluarkan lukisan Van Gogh sebagian sisinya saja. Dan ternyata teorinya memang bener lur, ngeri sih sumpah. Matt yang penasaran bagaimana ruangan itu bekerja langsung merusak dinding-dindingnya dan terlihat kabel-kabel di dalamnya. Yang ternyata seluruh rumah tersebut diselimuti oleh banyak kabel. Dan Matt juga menemukan denah rangkaian listrik di rumah itu yang sangat-sangat rumit. Stop it. This is gonna hurt the baby. Setelah itu, Kate akan membawa Shane cari angin keluar rumah dan tidak menggubris Matt yang sempat melarangnya. Seperti barang-barang lainnya yang termakan usia dengan cepat dan menjadi debu, Shane juga menua dengan cepat dan Matt langsung menolongnya. Matt pun menjelaskan sedikit tentang hukum ruangan itu, di mana hal apapun yang berasal dari sana tidak bisa dibawa keluar karena akan berubah menjadi debu, termasuk Shane. Kate pun akhirnya mengarang alasan ke Shane yang sudah seumur bocil epep agar tidak keluar rumah karena dia memiliki suatu penyakit langka. Lalu Kate mulai mengajari Shane membaca, menghitung tebak-tebakan binary option dan lain-lain. Tapi Shane yang bosan di rumah terus mulai membantah ibunya dan dia sangat penasaran dengan dunia luar. Sementara itu, Matt memesan pistol lewat toko online buat jaga-jaga. Karena kalau minta lewat ruangan pasti jadi debu ya kan. Sampai suatu hari karena Shane nyuri-nyuri kesempatan dan hampir keluar rumah, Kate pun sangat marah dan akhirnya menutup semua jendela dengan kayu, juga selalu mengunci pintu keluar. You don't like it?
to leave anytime you want. Berbeda dengan Kate yang terlihat semakin dekat dengan Shane, Matt yang mulai sinting karena keanehan di rumah itu dan menganggap Shane hanyalah sebuah hayalan dan mungkin sebuah ancaman. Selalu mengurung diri di ruang kerjanya, menempelkan banyak kertas dan mengecatnya dengan tinta hitam. Sampai suatu hari Shane masuk ke dalam ruangan Matt dan Matt langsung mengusirnya karena merasa terganggu. Jelas sebagai ibu Kate nggak terima dengan perlakuan Matt dan mereka pun bertikai. What are you doing in here? Baby. No, he's not. He's a figment. Keesokan harinya betapa terkejutnya Matt melihat duplikat pajangan yang telah dipecahkan Shane. Itu artinya Shane telah menggunakan ruangan tersebut. Matt dan Kate pun masuk ke ruangan yang dari tadi bezet-bezet gak selesai-selesai. Dan ternyata Shane telah meminta ruangan tersebut menjadi hutan yang sangat luas. Kate pun senang melihat kebahagiaan Shane. Tapi Matt yang merasa Shane semakin ngelunjak langsung diseret kembali ke dalam rumah, mengunci ruangan tersebut dan menyembunyikan kuncinya di laci. Stop! You do not go in there. Do you understand? Matt pun memberitahu Kate bisa aja Shane minta hal-hal yang membahayakan nyawa mereka, misalnya minta naga, spirit doll, atau apapun itu, karena Shane belum bisa mengendalikan emosinya. Tak lama kemudian John Doe menelpon dan diangkat oleh Shane. John Doe pun akhirnya tahu jika Matt dan istrinya telah meminta seorang anak. Lalu John Doe mengatakan jika semua hal yang mereka minta bisa dibawa keluar rumah tanpa menjadi debu, asalkan orang yang memintanya telah meninggal. Disinilah plot twist terjadi lur. Ternyata John Doe adalah anak dari sepasang suami istri yang telah dia bunuh di rumah itu. Ibunya membunuh suaminya sendiri, lalu membiarkan dirinya dibunuh oleh John Doe saking cintanya mereka kepada anaknya agar bisa hidup normal. Itu artinya John Doe juga berasal dari ruangan misterius sama seperti Shane, makanya nggak ada identitasnya ya kan? Karena Kate yang meminta seorang anak, sekarang Matt hanya memiliki dua pilihan, membunuh Shane untuk menyelamatkan Kate atau membunuh Kate untuk menyelamatkan Shane. Kan kapok maruk sih. Di saat yang sama, ternyata dari tadi Kate mendengar percakapan mereka lewat telepon yang satunya dan dia langsung pergi setelah mendengar fakta mengerikan tersebut. They wanted me to live, so they knew they had to die. You're a figment too. That's why you killed them. Your wife to save the child. You're gonna kill the child to save your wife? Kate? Berjam-jam Kate keluar tanpa memberikan kabar dan sempat ingin bunuh diri. Sedangkan Matt semakin uring-uringan di dalam ruangannya dan Shane yang tidak terpantau mulai rusuh di dalam rumah, lempar-lempar telur, nuang-nuang susu, sampai akhirnya Shane menanyakan di mana ibunya berada. Dan dia merasa Matt bukanlah ayah kandungnya. Semua tingkah Shane membuat Matt semakin emosi dan akhirnya memberitahu Shane apa yang sebenarnya terjadi dan siapa dia sebenarnya. You leave this place, you'll grow older. You don't have a dad, but a tiny pile of dust. You don't have a mother either. Kate is not your mother. You're not a real person. You're an idea. See what happens. Go on! Setelah kejadian itu, Matt yang merasa bersalah meminta maaf kepada Shane dan Shane pun memaafkannya. Mereka pun tidur bersama dan Matt sempat membacakan sebuah dongeng. Kate yang akhirnya kembali ke rumah sangat terenyuh melihat mereka yang semakin dekat. Malam itu Matt terbangun dan betapa senangnya dia melihat Kate yang sudah kembali. Jelas mereka langsung melepas rindu dengan berasa lulit, tapi ternyata Shane juga terbangun. Dia melihat adegan tidak senonoh tersebut dan semakin benci dengan ayahnya. Makanya pintu itu dikunci. Plok. Keesokan paginya, Shane diam-diam keluar dari rumah dengan kunci yang dia colong dari celananya Matt. Sampai akhirnya Matt terbangun gara-gara dengar suara pintu yang terbuka. Mereka berdua pun langsung mengeceknya ke bawah dan melihat pintu depan sudah terbuka. Wah, ini udah mati ini Shane ya kan? Tapi ternyata Look, Mommy. I'm big now. I hate you! No! No! It's not loaded. You said we'd be together forever. makin lama makin mencurigakan gini kata-katanya Shane ya. Matt yang merasa Shane adalah ancaman langsung menyergapnya dan Kate pun terdorong sampai kepalanya terbentur hingga pingsan. Setelah Kate siuman, dengan berat hati Matt memberitahu jika Shane telah meninggal tertembak saat mereka rebutan pistol. Jasadnya dibawa keluar dan pastinya sudah menjadi debu. Mendengar itu Kate pun sangat terpukul kehilangan anak sematawayangnya. So
Buyar, belum dong, masuk kita ke plot twist berikutnya. Loh, kok Matt baru sadar dari pingsan? Dia langsung mencari Kate tapi tidak ditemukan di seisi rumah. Karena ternyata Shane meminta dirinya berubah menjadi Matt dan menduplikat rumah yang sama di dalam ruangan. Matt yang sadar Kate dibawa masuk ke dalam ruangan langsung menjebol dinding sebelahnya karena pintu dikunci dari dalam. Setelah melewati banyak kabel seliweran, dia akhirnya berhasil masuk dan langsung mencari di mana Kate berada. Sementara itu, Kate mulai sadar dengan gelagat Matt palsu yang sungguh-sungguh bocil, banyak nanya makanya cemot-cemot minum es teh sampai ngajak main monopoli. Dan dajalnya Shane mulai memaksa Kate berhasil ulik karena dia menagih janji ibunya untuk hidup bersama selamanya layaknya suami istri. Udah nggak bener, krek. Setelah Kate dibuat pingsan, Shane langsung memulai memperkaos Kate dan di saat yang sama Matt sampai di rumah duplikat tersebut. Dasar bocil dajal. Matt pun terus mencari di mana Kate berada, sedangkan Kate yang sudah sadar berusaha kabur dari sana, tapi malah ketemu oleh dua Matt. Dan yang terjadi, Junebug. Yes, Junebug. No, Kate, come with me, please. No, Kate, don't listen to him. It's the room. No, don't listen to him. Shane yang sempat pingsan berubah ke wujud aslinya. Tapi ternyata sebelumnya Shane sudah minta rumah duplikat dibuat seperti labirin. Dan mereka berdua muter-muter gak nemu-nemu pintu keluar. Sampai akhirnya Shane yang sudah sadar langsung menusuk Matt hingga tewas. Tapi ternyata Daddy! It's okay, Mommy. dengan cerdiknya Matt membuat tiruan mereka berdua dan mereka langsung gercep kembali ke rumah aslinya. Tapi sayangnya Shane berhasil mengejar mereka sampai ke dalam rumah dan akhirnya Mommy! Satu bulan berlalu setelah kejadian tersebut dan mereka berdua sudah pindah ke sebuah motel. Pagi itu Matt baru bikin kopi buat Kate, tapi kok Kate nggak nyaut, nggak bukain pintu juga ya kan? Karena ternyata Kate positif hamil dan dia sangat shock. Raut wajahnya sangat ketakutan memikirkan anak yang dikandungnya bukanlah dari Matt melainkan anak haramnya dengan Shane. Dan terlihat lampu berkedip-kedip yang menandakan anak itu akan memiliki kekuatan yang sama seperti ruangan tersebut. Honey, open up. I got your coffee. Kate. Buyar, kalau aku jadi mereka ya beli ATM setor tunai lur, dimasukin semua uangnya, udah jadi sultan mendadak tanpa binary option. Sangat-sangat mind-blowing di akhir-akhir ya lur. Plot twistnya, scene per scene-nya, konsepnya cakep banget sih. Kepikiran dong bikin film kayak begini, Cak, sutradara Christian Folkman ya kan. Pasti banyak yang nanya nih di bawah, kenapa nggak minta Shane dibunuh aja pas di dalam ruangan? Kenapa nggak minta syaratnya diubah aja biar bisa bawa apapun keluar rumah? Ya namanya film lur, nggak semuanya bisa dijelasin ya kan. Pesan moral dari film ini jelas bahwa keserakahan hanya mendatangkan bahaya atau kemudorotan. Maka jadilah manusia yang sedang-sedang saja seperti lagu Rhoma Irama. Hidup itu yang penting cukup lur. Cukup rumah 10, cukup uang 1 triliun per hari, dan cukupkanlah berhayalmu ya. Ya wes gitu dulu lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk rakus, maruk dan berlebih-lebihan. Baca yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.